Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para jamaah salat zuhur rahimakumullah. Seperti mana biasa, sebelum kita salat zuhur berjamaah, lebih kurang 15 menit ke depan kita dengarkan kuliah zuhur. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita saat ini Buya Insinyur Haji Beni Walis MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sallallahu. Bapak Ibu jemaah Fardhu Zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan kemuliaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa hadir di rumah Allah. Mari kita juga hadirkan hati kita dan ikhlaskan niat kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. 78 tahun sudah kita merdeka, Bapak dan Ibu. 350 tahun dulu kita pernah dijajah bangsa kita oleh bangsa penjajah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bicara merdeka, bicara kemerdekaan adalah ketika kita memang bebas dari cengkraman, bebas dari belenggu, ketika kita sudah tidak terikat lagi, kaki kita tidak terikat, bagaikan kapal juga tidak jangkar yang menghambatnya untuk berlayar. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya. Bapak Ibu, kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan. Berdasarkan konstitusi kita, undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar kita, dijelaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak sebuah bangsa, sehingga dinyatakan bahwa tidak ada penjajahan di atas bumi ini masuk ke Indonesia. Kemudian juga pada alinea keduanya dijelaskan bahwa kemerdekaan itu adalah perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian pada alinea ketiganya, Bapak Ibu muslimin yang dirahmati Allah, bahwa kemerdekaan itu tidak hanya hasil perjuangan, kecerdasan, kehebatan bangsa Indonesia, tapi dijelaskan di berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pendiri bangsa ini dari lubuk hatinya yang paling dalam tidak hanya sekedar berjuang, mereka menyadari bahwa perjuangan itu adalah berkat rahmat Allah yang didorong oleh keinginan yang luhur. Jadi ada dua, ada keinginan yang luhur,
Keinginan yang meluruh adalah keinginan hati nurani setiap manusia yang ingin bebas dari cengkraman, tidak ingin ditindas. Sehingga inilah pengakuan yang tulus itu pada dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keringatku, bukan karena hanya jerih payahku, tapi disandarkan kepada Raja Legenda. Ini yang pertama yang memang perlu menjadi catatan bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Kemudian pada alinea keempatnya dijelaskan di situ tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, menjaga kesejahteraan umum, mencerdaskan hidup bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Ini visi dari kemerdekaan itu sendiri. Kemudian di situ yang kedua di alinea keempat dasar negara, yaitu Pancasila. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa. Pancasila yang pada sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad adalah implementasi pengakuan bahwa Allah adalah ahad, adalah pengakuan Allah ada tempat meminta satu-satunya sebagai sentral untuk meminta kepadanya, bahwa kemerdekaan yang diraih itu bukan hanya karena keringat tapi juga doa seluruh bangsa Indonesia. Ini bukan. Kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allah itu tidak pernah dan tidak mempunyai nasab. Ini Bapak mendasari pemikiran-pemikiran pada bangsa ini, Bapak. Kemudian persatuan Indonesia, kita bersatu bahu-membahu karena semua bangsa ini Bapak dan Ibu pernah berjanji dengan Allah Al-Jami' yang Maha Menghimpun, yang menyatukan. Wala tafarraqu, tidak boleh bercerai-berai. Ini landasan-landasan ideologi bangsa yang didasarkan kepada agama sebetulnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ini kerajaan dipimpin oleh hikmah, tidak semena-mena. Kebijaksanaan bijaksana, bukan bijaksana pijak sini, bukan. Hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan. Jadi perwakilan-perwakilan kita adalah orang-orang yang mewakili kita dalam memberikan hikmah kepada kehidupan ini secara bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dialah Allah Al-Adal yang Maha Adil. Pengakuan yang tulus dari bangsa ini bahwa dia mengakui dan mengagumi Allah Al-Adal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemerdekaan telah kita nikmati. Ada tahapan-tahapannya ketika kita merdeka. Sebelum kemerdekaan kita dijajah, kemudian merdeka, kemudian ada yang mempertahankan kemerdekaan. Berat kepadanya. Agresi Belanda yang pertama 1947, agresi yang kedua 1948. Ini memerlukan energi yang luar biasa. Mungkin salah satu kita sampaikan pada kesempatan ini, seorang jenderal, tidak banyak jenderal ketika itu, Jenderal Sudirman, yang tidak kenal lelah bergerilya dari hutan ke hutan. Lawannya apa? Ada senjata-senjata dari Belanda, kaum penjajah yang ingin menjajah kita lagi. Apa? Dengan apa? Dengan bambu runcing. Bapak dan Ibu, ini tidak logik sekali, di luar logika kita. Bagaimana mengalahkan senjata yang begitu hebat dengan bambu runcing? Disinilah Bapak dan Ibu, kekuatan itu bukan hanya kekuatan fisik, tapi adalah kekuatan yang menyadarkan kepada ialah Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkomitmen menyatakan Rabbnya adalah Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut di dalam dirinya, dia tidak pernah bersedih,
Dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah cemas untuk menghadang lawan yang meskipun dengan kelengkapan senjatanya. Inilah kehebatan para jenderal waktu itu, yang tidak berapa orang jenderal tidak seperti sekarang ini, tapi mampu untuk melaksanakan itu. Di mana kekuatannya kepada itu? Kalau orang sering mengatakan ajimat yang dipakai deh Jenderal Sudirman, azimatnya kepada ini, azimat dari Jenderal Sudirman itu adalah air wudhu yang tidak pernah lepas dalam dirinya. Jenderal Sudirman tidak pernah ketika wudhunya lepas dia berwudhu kembali, meskipun dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Sehingga ketika waktu sholat datang, beliau selalu sholat di awal waktu. Ini jawabannya yang membuat beliau kuat, meskipun fisik beliau begitu lemah, diserang penyakit TBC sehingga ditandu, tapi semangat juangnya mampu untuk mengusir kembali penjajah di muka bumi Indonesia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau orang-orang pendahulu kita sudah merdeka dulu jiwanya. Jadi di samping merdeka bangsa ini, pendiri bangsa ini jiwanya lebih dulu merdeka. Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Ini kekuatannya, sehingga tidak ilahnya yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah, menghujam di dalam dirinya. Inilah power itu, Bapak. Itulah spirit itu, Bapak. Kemudian bagaimana ketika kita memasuki masa-masa selanjutnya, Orde Lama, Orde Baru, dan sampai era reformasi dan sampai sekarang ini, pertanyaannya Bapak dan Ibu, masihkah Rabbunallah itu bergemuruh di jiwa setiap pendiri, setiap pelaksana pemerintahan ini hari ini, semua eksekutor pembangunan ini sampai hari ini? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Takutnya hanya kepada Allah. Mari kita lihat Bapak dan Ibu, ketika itu tidak lagi bergemuruh dalam jiwa bangsa Indonesia, dalam jiwa aparatur negara ini, maka tanah dan air yang dipertahankan oleh pendiri bangsa ini satu persatu bisa dijual, bisa tergadai kepada pihak lain. Artinya apa? Artinya kita kembali terjajah, walau secara fisiknya mereka tidak ada di negeri ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari hari ini kita semua bangsa Indonesia yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depan. Bagaimana kita menempatkan diri kita bahwa tetap Rabbunallah itu bergemuruh dalam diri. Rabbku adalah Allah, sehingga kita tidak menjilat, tidak menjadi bangsa yang penjilat, pengambil muka, yang mau menggadaikan negeri. Dan bagi kita rakyat Bapak dan Ibu, disinilah momentum kita. Kita harus memilih pemimpin yang tepat agar masa-masa yang akan datang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan semua kita harus optimis Bapak dan Ibu semua, karena kita rakyat yang menentukan semuanya di negeri ini. Demokrasi, pesta demokrasi yang akan dilaksanakan, disinilah hak kita rakyat untuk memilih, untuk mencari wakil-wakil kita dan pemimpin kita. Kalau kita menginginkan bangsa kita ini ingin lebih baik dan lebih baik lagi, ingin merdeka dengan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang diawali dulu dengan kemerdekaan diri kita masing-masing. Merdekalah ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disitulah kemerdekaan kita yang sesungguhnya, Bapak dan Ibu. Ketika itu menghujam dalam diri kita, apapun yang kita lakukan, bersandar kepadanya. Ketika kita bersandar kepadanya, kita tidak akan pernah khawatir, tidak pernah takut mengungkapkan pendapat, takut bicara, takut menyampaikan kebenaran.
Tidak ada lagi ketakutan-ketakutan. Hanya yang ada ketakutan kepada Allah Subhanahu, kepada kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu bil-haqq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agaknya ini yang paling penting kita sampaikan ketika kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Memang kita harus merdeka. Hari ini kita melihat tidak banyak agenda-agenda dalam rangka bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan ini. Sudah seharusnya kita semua Bapak dan Ibu menularkan kepada generasi kita yang akan datang. Bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita mengembalikan kepada hikmahnya apa dulu yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini, Bapak. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita, generasi-generasi kita ke depan, agar generasi ini lebih baik dan lebih baik lagi. Sekarang sudah baik, teman ke depan tentu akan lebih baik dan lebih baik lagi. Kita harus optimis kepada Ibu ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Spirit itu akan ada ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak keluar dari garis orbit yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi maaf bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.